Jujur ya, aku mau tanya satu hal yang mungkin selama ini kamu sangkal mati-matian. Pernah nggak sih kamu ada di dalam hubungan, di mana kamu merasa hidup banget, tapi tiap malam kamu hancur lebur? Ada momen di mana dia bikin kamu merasa jadi orang paling spesial di dunia. Dia ratukan kamu, dia puji kamu, tapi besoknya, tanpa aba-aba, dia banting kamu ke tanah. Dia bikin kamu merasa kayak sampah. Kalau kamu merasa video ini menampar kamu, tolong jangan kabur. Rasa perih itu tandanya obatnya mulai bekerja. Tekan tombol subscribe sekarang. Anggap itu langkah pertama kamu bilang ke diri sendiri. Cukup, aku mau sembuh, aku mau waras. Dan anehnya, semakin sakit dia menyakiti kamu, semakin kuat keinginan kamu buat bertahan. Otak kamu bingung. Kamu tanya sama diri sendiri, kalau ini bukan cinta, kenapa rasanya dalam banget? Kalau dia jahat, kenapa aku nggak bisa pergi? Kenapa pas aku mau ninggalin dia? Rasanya kayak mau mati. Dengerin aku baik-baik. Tatap mata aku lewat suara ini. Apa yang kamu rasakan itu nyata. Rasa sakitnya nyata. Rasa ketergantungannya nyata. Tapi, itu bukan cinta. Maaf kalau ini terdengar kasar. Tapi aku harus jujur demi menyelamatkan sisa kewarasan kamu. Itu bukan passion. Itu bukan chemistry. Dan itu bukan true love yang penuh ujian. Itu namanya trauma bonding atau ikatan trauma. Hari ini, di video ini, kita akan bedah habis-habisan. Kita akan cari tahu kenapa kamu terjebak. Kenapa otak kamu ditipu biar merasa butuh sama penyiksa kamu sendiri. Dan yang paling penting, gimana caranya mutusin rantai setan ini sebelum mental kamu habis tak bersisa. Bagian 1. Diagnosa. Bedanya cinta vs trauma. Oke, mari kita masuk ke ruang bedah logika. Banyak banget dari kita yang salah kaprah. Kita dibesarkan dengan film-film romantis yang bilang kalau cinta itu harus berdarah-darah. Cinta itu harus penuh drama. Cinta itu harus diperjuangkan sampai gila. Salah besar. Mari kita luruskan definisinya pelan-pelan, sesuai panduan psikologi yang sehat. Cinta sehat itu sifatnya membebaskan. Cinta itu bikin kamu bertumbuh. Saat kamu sama dia, kamu jadi lebih tenang, lebih percaya diri, lebih produktif. Kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Sistem saraf kamu merasa aman. Sedangkan trauma bonding sifatnya mengikat dan mengecilkan. Trauma bonding bikin kamu jadi cemas, jadi kecil, jadi selalu merasa salah. Kamu jadi detektif yang selalu curiga. Kamu jadi ahli strategi yang mikir keras cuma buat dapat balasan chat. Dan pelan-pelan, kamu kehilangan satu hal yang paling berharga. Kamu kehilangan diri kamu sendiri. Ciri trauma bonding yang paling kelihatan, seperti yang sering aku bahas, adalah kamu lebih sering mikirin cara memperbaiki suasana daripada menikmati hubungan itu sendiri. Coba cek, berapa persen waktu kamu habis buat ketawa bareng dia? Dan berapa persen waktu kamu habis buat mikirin pertanyaan ini? Duh, dia marah nggak ya? Duh, aku salah ngomong nggak ya? Duh, gimana caranya biar dia balik manis lagi kayak dulu? Kalau 80% isi otak kamu isinya kecemasan dan strategi, itu bukan hubungan romantis besti. Itu medan perang. Dan kamu adalah prajurit yang lagi sendirian di garis depan, mencoba bertahan hidup. Kenapa bisa begitu? Karena kamu sedang dimanipulasi oleh siklus yang namanya intermittent reinforcement. Pemberian hadiah secara acak. Dia nggak jahat 24 jam, kalau dia jahat terus. Kamu pasti udah kabur dari dulu. Dia itu cerdik. Kadang dia jahat, tapi kadang. Dia manis banget, kadang dia cuek, tapi kadang. Dia kasih perhatian yang bikin kamu melayang. Momen kadang-kadang inilah yang bikin otak kamu kecanduan. Otak kamu nungguin momen manis itu kayak pecandu nungguin dosis obat. Dan kamu rela menelan semua racunnya cuma demi mendapatkan setetes penawarnya. Bagian 2. Cek fakta. Apakah aku korbannya sekarang? Aku mau ajak kamu melakukan self-check. Jujur sama diri sendiri. Nggak ada yang lihat kok. Cuma kamu dan Tuhan. Aku akan bacakan 3 kondisi. Kalau kamu menjawab IYA untuk 2 atau lebih, maka red flag sedang berkibar kencang di depan muka kamu. Hati-hati. Kondisi 1. Aku sering takut melakukan hal kecil karena takut mood dia berubah. Pernah nggak kamu mau nanya hal sepele? Misal,
Kamu lagi di mana? Tapi kamu ketik. Hapus. Ketik lagi. Hapus lagi. Karena kamu takut dia bakal marah. Atau kamu takut mau upload story. Takut dia tersinggung. Kamu hidup kayak berjalan di atas cangkang telur. Takut salah langkah sedikit aja. Bomnya meledak. Itu bukan hormat. Itu takut. Kondisi 2. Aku sering minta maaf. Padahal aku nggak ngerti salahku apa. Setiap ada konflik, ujung-ujungnya kamu yang ngalah. Dia yang salah. Dia yang selingkuh. Dia yang kasar. Tapi entah gimana caranya. Dia memutarbalikan fakta atau gaslighting. Sampai akhirnya kamu yang nangis-nangis minta maaf. Kamu minta maaf cuman biar perangnya selesai. Biar dia nggak diemin kamu lagi. Kamu menukar harga diri kamu demi ketenangan sesaat. Kondisi 3. Aku merasa hubungan ini bikin aku capek mental. Fisik aku sakit. Tapi aku juga takut banget kehilangan dia. Ini paradoks paling kejam. Badan kamu udah nolak. Kamu sering sakit kepala. Asam lambung naik, dada sesak, susah tidur. Itu tubuh kamu teriak, tolong keluar, ini bahaya. Tapi otak kamu bilang, jangan pergi. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kalau jawaban kamu iya, dengerin aku. Itu bukan berarti kamu lemah. Itu bukan berarti kamu bodoh. Itu berarti sistem saraf kamu lagi hidup dalam mode survival. Kamu lagi dibajak secara biologis. Dan mode survival itu bikin kamu nempel sama orang yang kadang manis itu. Karena bagi otak yang lagi kelaparan, remah-remah roti busuk pun rasanya kayak hidangan restoran bintang 5. Perlakuan kadang manis jadi terasa kayak hadiah mewah. Padahal itu hak dasar yang harusnya kamu dapat tiap hari. Bagian 3. Stoic Reality. Logika vs emosi. Tarik napas dalam, hembuskan. Kita masuk ke sesi tamparan sayang ala stoik. Besti, kita harus berhenti meromantisasi penderitaan. Seringkali kita mikir, kalau aku bertahan, kalau aku sabar, nanti dia bakal berubah, nanti dia bakal sadar betapa tulusnya aku. Logika stop, itu adalah thinking trap atau jebakan pikiran. Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Faktanya apa? Faktanya, dia menyakiti kamu berulang kali. Faktanya, dia tidak peduli sama air mata kamu. Faktanya, pola ini sudah terjadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Harapan kamu bahwa dia akan berubah. Itu hanyalah cerita fiksi yang kamu karang sendiri buat menenangkan hati. Kamu jatuh cinta sama potensi dia, bukan sama kenyataan dia. Kenyataannya, dia adalah orang yang tegak bikin kamu nangis sampai sesak napas di jam 2 pagi. Kamu bilang kamu memperjuangkan cinta, tapi coba lihat dari sudut pandang lain. Jangan-jangan, kamu bukan memperjuangkan cinta, tapi kamu sedang memperjuangkan seseorang yang tidak mau diperjuangkan. Dan dalam prosesnya, kamu sedang mengkhianati diri kamu sendiri. Setiap kali kamu memaafkan dia tanpa ada perubahan perilaku, kamu sedang mengajarkan dia cara menyakiti kamu. Kamu bilang ke dia, "Hei, gak apa-apa kok kamu injak aku. Aku bakal tetap di sini. Ingat prinsip ini. Cinta yang sejati itu membawa ketenangan. Kalau hubungan itu membawa kekacauan, itu bukan cinta, itu pelajaran. Dan mungkin pelajarannya sudah selesai. Sekarang waktunya kamu lulus dan keluar dari kelas neraka itu." Bagian 4. Protokol pemulihan, langkah konkret. Oke Min, aku sadar aku kena trauma bonding. Terus aku harus gimana? Susah banget lepasnya. Aku tahu. Lepas dari trauma bonding itu sakitnya kayak sakau narkoba. Tubuh kamu bakal memberontak. Kamu bakal merasa hampa. Kamu bakal kangen setengah mati. Langkah pulihnya bukan dengan mencoba. Jadi kuat. Langkah pulihnya adalah balikin rasa aman ke tubuh kamu. Ini 3 latihan yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Siapkan catatan. Latihan 1. Tuliskan fakta. Bukan cerita. Otak kita suka banget ngarang cerita sedih. Mulai sekarang. Pisahkan fakta dan cerita. Contoh, dia nggak ngabarin seharian. Cerita di otak kamu bilang, dia pasti lagi sama cewek lain. Dia pasti bosen sama aku. Aku emang nggak asik. Aku kurang cantik. Ini menyiksa. Ganti dengan fakta murni. Fakta. Dia tidak memberi kabar selama 24 jam. Kesimpulan logis. Dia adalah pasangan yang tidak konsisten dan tidak bisa memenuhi kebutuhan komunikasiku.
Titik. Stop menyiksa diri dengan asumsi. Lihat datanya. Datanya bilang dia nggak kompeten jadi pasangan yang baik. Latihan 2. Ucapkan kalimat batas ke diri sendiri. Kamu butuh mantra pelindung. Saat kamu mulai merasa kasihan sama dia. Atau saat kamu mulai bucin lagi. Ucapkan ini keras-keras. Aku boleh sayang. Tapi aku nggak boleh hancur. Ulangi. Aku boleh kangen. Tapi aku nggak boleh balik ke tempat yang bikin aku sakit. Validasi perasaan sayang kamu. Tapi tegaskan bahwa kewarasan kamu lebih penting daripada perasaan itu. Latihan 3. Detox dopamin atau no contact. Ini obat paling pahit tapi paling manjur. Kamu nggak akan bisa sembuh kalau kamu masih nyicipin racunnya dikit-dikit. Nggak ada istilah berteman dulu sama orang yang bikin kamu trauma. Minimal untuk saat ini. Putus akses. Blokir. Hapus nomor. Setiap kali kamu stalking, kamu lagi ngasih makan monster trauma di otak kamu. Bikin monster itu kelaparan sampai mati. Alihkan energi kepo kamu ke hal fisik, lari. Angkat beban, teriak, tulis jurnal. Keluarkan racunnya lewat keringat dan air mata, bukan lewat jari yang ngechat dia. Bagian 5. Penutup dan penguatan. Besti, aku tahu video ini berat, mungkin sekarang kamu lagi nangis. Gak apa-apa, keluarkan semuanya. Menyadari kalau kita terjebak trauma bonding itu emang memalukan rasanya. Kita merasa bodoh, kita merasa lemah. Tapi ingat satu hal, kamu terjebak karena kamu tulus. Kamu terjebak karena kamu punya empati yang besar. Sifat baik kamulah yang dimanfaatkan, jadi jangan benci diri sendiri. Mulai hari ini, kita rebut kembali kendali atas diri kamu. Perjalanan pulih nggak akan lurus. Nanti mungkin kamu bakal relapse, bakal kangen lagi. Itu wajar, jangan pukuli dirimu. Bangkit lagi, mulai lagi. Kamu berharga, jauh lebih berharga daripada sekadar jadi obat nyamuk dikala dia bosen. Kamu layak dapat cinta yang tenang, cinta yang nggak bikin kamu harus menebak-nebak, cinta yang terasa seperti rumah, bukan seperti perang. Ayo kita lalui proses detox ini bareng-bareng. Tulis di kolom komentar, saya lepas dari trauma, sebagai doa dan janji sama diri sendiri. Dan jangan lupa subscribe buat amunisi mental kamu tiap hari. Kita bangun komunitas manusia yang sadar harga diri di sini. Ingat selalu pesan pamungkas dari aku. Simpan ini di hati kamu yang paling dalam. Jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di masa depan kamu yang lebih bahagia. Di zona waras.